Ketua MUI Khalil Nafis berlebihan deh, masa 40 biksu tudong cuma istirahat di masjid doang dikritik? Jadi minggu lalu ada 40 biksu tudong mampir di Serambi Masjid Baitur Rahmah di Temanggung. Mereka dalam perjalanan ke Candi Borobudur untuk Waisak. Nah, kedatangan mereka disambut dan dijamu pengurus masjid dan warga. Pimpinan biksu, Bante Kamsai Sumano Mahatera sangat senang atas sambutan hangat itu. Masalahnya, Ketua MUI nggak happy dengan peristiwa ini. Dia bilang itu toleransi yang kebablasan karena masjid fungsinya buat ibadah umat Islam. Katanya, tamu non-muslim harus disambut di ruangan lain. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, itu beritanya kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi bulan Mei lah kalau nggak salah, itu pada saat hari Waisak ya, yang diadakan di Candi Borobudur gitu. Jadi mampirlah sekitar 40 orang biksu tersebut di sebuah masjid di Temanggung, kemudian disambut oleh panitia, maksud Pak Git adalah pengurus masjid dan warga setempat ya. Masuk ke masjid, dijamu, terjadilah silaturahmi, hubungan yang baik antar agama di situ. Malah dikritik sama ketua MUI. MUI ini kalau kayak gini caranya ya cuma jadi provokator, teman-teman gitu. Karena apa ya? Itu kan udah bagus gitu. Dia bilang itu udah bagus ya, untuk menyambut atau memperlakukan orang yang beragama lain ya, oleh warga ini disambut. Itu dibilang ini toleransi kebablasan. Tidak ada yang kebablasan di situ. Ini hal yang menurut Pak Git harus lestarikan hal seperti ini. Kita menyambut menerima tamu tidak mesti melihat dari agama mana gitu ya. Jadi kalau boleh kita ambil satu literatur saja gitu. Pada saat Nabi Muhammad itu menjamu kaum Najran ya, pada suatu hari mereka diskusilah tentang ketuhanan yang sebetulnya akhirnya tidak ketemu juga gitu antara Muslim dan Najran atau Nasrani pada saat itu. Nah, itu berdiskusi tentang ketauhidan dan akhirnya ya tidak ketemu juga gitu. Maksudnya mereka mau membuat sepakatan tapi akhirnya nggak ketemu. Itu menjamunya di Nabawi, dan kebetulan hari itu hari Minggu di mana kaum Nasrani itu mengadakan kebaktian. Akhirnya pada saat itu Masjid Nabawi itu diparuh dua, satu buat ibadah umat Nasrani, satu dipakai buat ibadah umat Islam, yang pada awalnya juga tidak disetujui oleh para sahabat, tapi keputusan Nabi Muhammad melakukan hal tersebut. Dan salah satu hasil dari perjanjian tersebut atau diskusi tersebut adalah umat Islam itu wajib itu membantu kalau kaum Nasrani itu mau membangun gereja atau dan sebagainya gitu. Intinya membantu umat lain melakukan ibadah di tempatnya gitu. Nah, intinya dari situ gitu, teman-teman. Jadi pada saat itu juga ya jadi kalau nggak salah tuh kebaktian itu sore dan itu udah menjelang asar ya, jadi sholat asar, yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur gitulah. Pada saat itu ceritanya seperti itu. Dan hal ini kan tentu saja bertolak belakang dengan pendapat dari ketua MUI yang mengatakan kalau menyambutnya jangan di masjid gitu ya, menyambutnya di tempat lain karena masjid hanya untuk ibadah orang Islam. Nah, ini pendapat yang menurut Pak Git sangat keliru gitu. Artinya menjamu tamu dari agama lain itu adalah ibadah. Emangnya bukan ibadah? Itu adalah ibadah hablum minanas gitu. Ibadah yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Nah, itu dibilang bukan ibadah. Jadi menurut ketua MUI, pandangan pikirannya ini menurut Pak Git sempit sekali ya. Artinya menyempitkan ibadah itu hanya sebuah ritual gitu. Jadi kalau kita puasa gitu ya, kemudian sholat dan istilahnya langsung berhubungan dengan hablum minallah, itu baru disebut ibadah.
Tapi kalau yang namanya menyambut tamu, memuliakan tamu, menerima atau bertoleransi pada agama lain itu bukan ibadah menurut mereka. Dan ini ya nggak lebih dari omongan provokator, omongan MUI ini yang seharusnya toleransi agama seperti ini itu harus dibina. Bahkan kalau kita lihat gitu ya sekarang ya karena udah tradisi ya, misalnya umat Yahudi itu mau melakukan sembahyang di masjid ya di daerah-daerah Timur Tengah sana itu boleh gitu melakukan ibadah di dalam masjid. Itu seharusnya yang seperti ini harus dibina, dilestarikan, bukan malah dikritik dan diharam-haramkan lah. Waduh, kalau kayak gini ya hablum minanasnya hancur. Padahal hari-hari kita itu hubungannya adalah hablum minanas setiap saat ya. Entah itu dalam pekerjaan, belajar, bisnis dan macam-macam, itu kan urusannya hablum minanas itu. Dan itu tentu saja kalau pandangan MUI tadi yang hal-hal demikian ini bukan ibadah. Yang namanya ibadah itu adalah sifatnya yang ritual-ritual tadi. Jadi kalau ibadah sosial itu ya seperti menerima tamu itu nggak dianggap ibadah. Ini kan pemikiran yang sangat keliru kalau menurut Pak gitu ya. Jauh banget dengan pemikiran-pemikiran ibadah sosial itu jauh sekali gitu. Kalau yang disebut menerima tamu, menjamu tamu dari agama lain ini bukan ibadah, nah ini pemikirannya sangat keliru. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah kenapa sih MUI itu pendapatnya seperti itu, maksudnya pandangannya itu nggak luas gitu. Yang artinya yang harusnya ibadah sosial terhadap sama manusia yang memelihara anak yatim, memberi makan fakir miskin, termasuk menjamu dan menerima tamu dari agama lain di masjid, itu adalah ibadah sosial. Nah, ini adalah ibadah yang dilakukan umat Islam. Tapi MUI ini sendiri, kalau Pak Agit lihat dengan pendapat hal yang seperti ini, adalah pendapat yang sangat provokasi. Itu yang artinya itu melakukan hal tersebut salah kalau di masjid. Harus di tempat yang lain, karena itu adalah tempat ibadahnya umat Islam. Padahal pada saat itu umat Islam dan warga setempat sedang beribadah sosial menjamu agama lain, yaitu agama Buddha gitu ya. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.